Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yuk kita bahas lagi urusan latihan soal materi UKK Biologi. Nah, untuk kali ini adalah materi untuk sistem ekskresi. Kita lihat dulu ya pembahasannya. Nah, ini adalah soal mengenai proses sistem ekskresi. Nah, di mana di sini yang dipertanyakan adalah organ manakah yang menunjukkan fungsi pada soal. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Nah, di sini kita disuruh untuk proses pembentukan urin manusia yang terjadi saat penyerapan kembali atau penyerapan kembali, it means that is reabsorpsi. Oke. Proses reabsorpsi terjadinya di mana? Nah, intinya di sini. Nah, sekarang kita harus lihat dulu nih. Bagian P, Q, R, S, T itu apa aja sih? Nah, di sini. Untuk bagian P, kalau kalian lihat di dalam gambar, P ini adalah bagian yang disebut dengan tubulus renalis atau disebut juga tubulus. Di sini ya, ini adalah tubulus contortus proximal. Nah, proximalnya lah di sini. Nah, untuk bagian Q ini sama-sama tubulus renalis, tetapi bagian Q ini adalah tubulus contortus distal. Ya. Nah, selanjutnya yang R. R ini adalah lingkaran-lingkaran dari pembuluh darah ya, yang R ini. Ini namanya bagian yang namanya glomerulus. Nah, selanjutnya bagian S ini adalah tubulus collectivus. Ini adalah tubulus collectivus. Nah, selanjutnya yang bagian T ini adalah lengkung yang sangat panjang. Ini namanya lengkung Henle. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke soal. Nah, di soal ini mintanya proses reabsorpsinya di mana sih penyerapan kembali. Nah, proses penyerapan kembali atau si reabsorpsi ini, lihat ya, ini ya proses reabsorpsi ini, dia ini terjadi di bagian dua, ada dua bagian. Ya, yang pertama ini adalah tubulus contortus proximal atau kita bisa sebut juga dengan TKP, dan yang kedua adalah lengkung Henle. Ya, lengkung Henle. Berarti prosesnya ini bisa terjadi di bagian P dan bagian T. Ya, di bagian P dan bagian T. Bagian P dan T itu sendiri adalah tadi ya tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Nah, ini adalah jawabannya. Oke, saya cukupkan. Kita next ke soal berikutnya. Nah, perhatikan soal berikutnya. Ini saya clear lagi ya. Nah, di soal berikutnya, perhatikan gambar nefron berikut. Bagian yang berperan dalam penyerapan air garam. Oke, yang berperan dalam menyerap. Menyerap berarti kan dia di dalam proses reabsorpsi ya. Oke, kalau yang namanya reabsorpsi, tadi kita sudah tahu bahwa proses reabsorpsi itu terjadi di bagian ada dua ya. Yang pertama di tubulus proximal, di mana yang kedua adalah di lengkung Henle. Nah, kamu bisa lihat nih yang ada pada gambar ini ya, di tubulus proximal dia terjadi reabsorpsi, dan di lengkung Henle ini juga terdapat reabsorpsi. Nah, yang perlu kalian perhatikan, karena di sini adalah penyerapan garam dan air otomatis, nah, penyerapan air dan garam sodium ini, garam sodium dan klorid itu adalah garam ya. Atau kita sebut juga dengan yang namanya NaCl, sodium dan klorid. Nah, otomatis dia hanya terjadi di bagian lengkung Henle saja. Nah, di sini ya. Penyerapan air dan garam. Nah, NaCl.
Otomatis penyerapannya ini terjadinya hanya di lengkung Henle. Nah, lengkung Henle sendiri itu ditunjukkan dengan huruf T. Nih ya, ini adalah lengkung Henle. Ini huruf T. Sedangkan untuk yang bagian P ini adalah proksimal. Jadi jawabannya adalah T saja ya. Ini. Oke, next kita ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya kita dituntut untuk mengetahui 3 macam proses pembentukan urin. Yuk kita bahas satu persatu. Yuk kita bahas satu persatu apa itu proses dari. Perhatikan gambar skema berikut. Nah, proses pembentukan urin pada bagian C dan filtrase. Nah, yang perlu kalian tahu adalah proses pembentukan urin itu dibagi menjadi 3 proses ya. Nah, di situ di bagian gambarnya itu ada 3 proses yang namanya filtrasi, ada yang namanya reabsorpsi, dan ada juga yang namanya augmentasi. Oh, ini gampang sekali. Yang namanya filtrasi otomatis dia disebut juga proses penyaringan. Reabsorpsi proses penyerapan kembali ya. Sedangkan untuk proses augmentasi adalah proses penambahan zat yang tidak berguna. Penambahan zat. Nah, dari 3 ini kita akan bahas satu persatu. Nah, kita bahas satu persatu ya. Pada proses filtrasi, dia terletak di glomerulus. Letaknya proses dari filtrasi adalah letaknya ini ada di glomerulus. Nah, ini letaknya ada di glomerulus. Nah, nanti hasilnya adalah urin primer atau urin yang pertama. Belum jadi urin sesungguhnya. Nah, urin primer ini ditampung di dalam yang namanya kapsula Bowman. Nah, dari sini yuk kita ke tahap berikutnya, yaitu reabsorpsi. Proses penyerapan kembali tadi ya, kita sudah tahu letaknya dia ada di 2 tempat. Yang pertama dia yang ada di tubulus proksimal, dan yang kedua dia yang terjadi di lengkung Henle. Kalau yang di proksimal yang diserap adalah ion glukosa, asam amino, nah, serta vitamin yang masih berguna mungkin. Kalau di lengkung Henle yang diserap adalah air dan garam saja. Ya. Nah, nanti hasilnya adalah urin sekunder. Nah, urin sekunder ini yang nanti akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu di tahap yang ketiga, yaitu proses augmentasi. Di mana letaknya? Dia letaknya ada di tubulus contortus distal. Nah, tubulus contortus distal ini dia akan terjadi proses penambahan zat. Nah, penambahannya zat-zat yang sudah tidak berguna lagi, seperti pewarna urin. Ya, ada pewarna urin, terus ada urea, ada amoniak, ada pewarna urin yang kita sebut dengan, nah, pewarna urinnya ini ya. Di sini. Berarti dari sini kita bisa tahu bahwa dari darah, ini kan darah kotor nih. Masuk ke proses A. Proses A ini sendiri adalah proses filtrasi.
filtrasi. Nah, hasilnya adalah filtrat X atau yang disebut juga dengan urin primer. Dan yang B. Yang B ini otomatis tahap yang kedua, yaitu tahap reabsorpsi. Hasilnya adalah urin sekunder. Nah, yang ketiga ini adalah proses yang namanya augmentasi. Hasilnya adalah filtrat urin sebenarnya. Oke, itu adalah penjelasan dari materi sistem ekskresi yang nanti akan keluar di ujian kenaikan kelas. Saya mohon kalian tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.